so complicated when it hurts. Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 Karir untuk episode ke-47. Oke, musim kemarin sudah selesai dan sekarang menyambut next season. 7 kemenangan terkantongi dan 3 kali pole position dan 15 podium. Oke, di tawaran kontrak tim, di sini ada 4 tawaran dari Ducati. Yang pertama terus Repsol Honda, LCR Honda Idemitsu dan juga Monster Yamaha MotoGP. Oke, sesuai voting yang udah dilakukan kemarin, Honda Repsol menjadi tim dengan jumlah voting tertinggi. Jadi dari situ kita pastikan kita akan membela Repsol Honda untuk musim ini meninggalkan Yamaha Monster Energy. Lalu Pecco Bagnaia, kemanakah dia akan berlabuh untuk musim ini? Apakah dia bakal stay di Ducati atau mungkin bakal bergabung di Yamaha Monster Energy sesuai dengan rumor yang sudah beredar di musim lalu? Dan inilah dia rider transfer untuk musim ini, yakni Francesco Bagnaia dipastikan akan berlabuh ke Yamaha Monster Energy menggantikan Asep Surasep. Kemudian Alex Marquez berpindah ke Red Bull Gas Tech 3 menggantikan Acosta yang pindah ke Trackhouse Racing MotoGP. Kemudian Marco Bezzecchi yang semula dari tim Pertamina Enduro dan dia sekarang bergabung naik tingkat di tim Ducati Lenovo dan bakal setandem dengan Fabio Quartararo. Lalu Tony Arbolino yang semula dari Trackhouse Racing MotoGP dan berpindah menggantikan Alex Marquez di Gresini Racing dan dia bakal setandem dengan Marc Marquez. Kemudian yang paling fenomenal, Takaki Nakagami yang semula Repsol Honda bergabung ke Ducati Pertamina Enduro. Siapa sangka Takaki Nakagami yang gak pernah fight di depan tahu-taunya gabung sama Ducati Pertamina Enduro. Ini menjadi musim sangat spesial banget karena Pecco yang sekarang kepada Yamaha, gabung ke Yamaha, dia juga ingin merasakan bagaimanakah feel-nya jika dalam posisi Asep yang ngebawa motor jelek banget untuk bertarung di barisan depan. Oke, kemudian di kelas Moto2 guys, inilah dia perpindahannya. Kemudian untuk kelas Moto3 seperti ini, bisa kalian jeda untuk videonya. Oke, sekarang inilah dia helm yang akan kita gunakan di musim ini, yakni Shark dengan tipe Iron GP yang mana liverinya kita sudah sesuaikan dengan perubahan dan juga perbedaan karena di sini kita nggak bisa pakai sponsor minuman sama sekali, ngikutin aturan dari Repsol Honda yang ditinggalin sama Red Bull kemarin. Pokoknya ada aturan yang ngebikin Repsol Honda pokoknya nggak bisa pakai sponsor minuman apapun dari manapun itu. Dan sekarang kita udah beralih yang semula pakai warna kuning stabilo mengganti menjadi warna merah, putih, dan juga biru. Ini merupakan warna signaturnya Honda yang akan kita pakai juga di musim ini. Barangkali bisa ngebikin kita lebih semangat lagi nih. Helm baru, wear pack baru, nomor juga baru karena di sini gue bakal menggunakan nomor 15 dan cukup meninggalkan 02 di belakang helm saja sebagai kenangan kita kemarin di Yamaha. Kemudian inilah dia menu lobby karir baru kita di musim ini bersama Repsol Honda. Welcome to Honda, Surasep, dan kita akan berjuang bersama-sama dengan Luca Marini. Satu sambutan dari Luca Marini sebagai teammate kita di tim Repsol Honda. Sambutan yang baik juga harus kita belajar dengan cara yang baik juga agar bisa semakin ngerekatkan hubungan kita dengan Luca Marini. Sementara itu di tabel perbandingan performa tim, di sini nampak jelas Repsol Honda di posisi paling bawah sekali, paling buncit di antara semua tim yang berlaga di kelas MotoGP. Musim lalu Yamaha kita tingkatkan di urutan kelima. Kira-kira apakah Honda bisa kita terapkan dengan cara yang sama atau mungkin bakal lebih baik lagi ketimbang Yamaha di musim lalu? Semoga saja. Oke guys, dan inilah dia wajah-wajah yang sudah berpindah tim di MotoGP karir musim ini, dan yang paling spesial adalah Francesco Bagnaia. Dia meninggalkan zona nyaman ke zona penuh tantangan, yakni dia bergabung dengan Yamaha Monster Energy. Dan bagusnya di sini Pecco kembali menggunakan nomor 63 lagi, meninggalkan nomor 1 karena dia udah nggak menjadi juara dunia bertahan lagi di kelas MotoGP. Dan Fabio Quartararo
Mungkin saja yang sekarang sudah memegang kendali pengembangan Desmo, mungkin saja Desmo akan klop dengan Fabio Quartararo di musim ini. Lalu Jorge Martin, akankah bisa bertahan menjadi juara dunia di era gempuran duo Ducati Factory, Bezzecchi dan juga Fabio Quartararo? Dan sekarang guys, tibalah kita di sirkuit Lusail Qatar, di mana ini merupakan Qatar Test atau pramusim untuk MotoGP karir musim ini. Oke, sekarang kita udah tiba di garasi dari Repsol Honda. Wajah lama tapi tampilan baru cuy, dengan nomor Star 15 dan juga helm Shark Iron GP. Di tes kali ini kita dapetin 4 upgrade, ini termasuk di pengendalian, stabilitas juga di bagian aerodinamika, 2 aerodinamika. Kemudian udah ngelakuin beberapa kali putaran di Qatar ini, ngedapetin 3 lap time dengan 2 spek motor yang beda. Sementara ini yang menjadi yang paling kenceng itu di spek B atau motor dari garapan kita sendiri. Sedangkan spek itu merupakan garapan dari Luca Marini atau sebagai tim leader di Repsol Honda. Nah sekarang kita bakal coba turun ke track lagi untuk bisa lebih memastiin kira-kira motor manakah yang akan kita gunakan di awal musim antara spek A dan juga spek B. Nah kalau spek B itu yang gue rasakan motornya jujur sih nyaman-nyaman aja, kayak santai buat dipakai, terus enak juga buat dikendaliin. Cuman masalahnya motornya nggak sekenceng spek A. Kalau spek A itu emang motornya kenceng banget, ada potensial banget, tapi masalahnya motornya agresif. Tapi gue yakin motor ini ada potensi banget cuy. Jadi supaya kita bisa mengeluarkan seluruh potensi yang ada di spek A ini, kita harus bermain dengan gaya balap yang lebih agresif. Mau nggak mau kita harus ngebikin motor ini tunduk sama kita. Memang sih nggak nyaman, tapi ada potensi besar yang bisa segera ngebikin kita fight di barisan depan nanti. Ya pokoknya sekarang ini lap time yang paling kenceng masih dipegang sama Enea Bastian ini dengan lap time 1 menit 53,411. Sedangkan lap time terkencang kita dengan spek B itu masih di angka 1 menit 54,003. Dengan spek A ini kita udah mulai bisa nyaman karena kita agak maksa supaya motornya bisa lebih kita kendalikan. Jadi gue rasa kita bakal lebih fokus di spek A ini. Kira-kira lap time-nya bakal tembus gak nih di 153. Kalau sekarang di sektor 3 itu ada potensi bakal tembus di lap time 153. Semoga aja bisa. Entry corner paling berasa banget dengan spek A ini. Kalau misal gue samakan dengan Yamaha di musim lalu, kalau Yamaha itu yang kita pakai sama dengan spek B Honda ini, nyaman tapi nggak terlalu bisa kenceng. Nah sekarang dengan Honda kita bisa lebih kenceng, tinggal kita harus belajar lagi, beradaptasi lagi untuk naklukin motor ini. Oke, backstride nih, tinggal tikungan terakhir, kira-kira bisa nggak kita tembus di lap time 153. Untuk sementara kita, aduh guys, mistake. Ini kalau nggak mistake mungkin kita bakal bisa ngejar Fabio Quartararo. Oke, sekarang menuju finish line. Come on guys, up to the line. Lap time kita luar biasa akhirnya. Kita langsung di posisi kelima dengan lap time 153.652. Ini kalau kita nggak ke plus tadi di last corner mungkin aja kita bisa tembus di waktu 153,4 mungkin aja. Tapi it's okay, ini udah bagus banget dan gue rasa kita udah bisa memastikan akan menggunakan motor dengan spek apa di next season. Memang sih spek B lebih nyaman, lebih enak buat dikendalikan, tapi kita ngerasa tertantang dengan spek A yang jauh lebih agresif tapi ada potensi buat tambah kenceng di setiap lintasan. Ya semoga aja di next season di musim ini bisa kita maksimalkan potensi dari spek A. Apalagi misal kita udah pegang penuh pengendalian dari Luca Marini ke si Asep Surasep. Nah sekarang kita udah sampai di leaderboard sementara untuk sesi tes di pramusim ini. Yang pertama ada Fabio Quartararo dengan lap time 1 menit 53,303. Dia menggunakan kompon double soft. Sedangkan Asep terpaut 0,349 di posisi kelima. Itu pun dengan kompon double medium. Mungkin saja kalau kita pakai double soft tadi bisa lebih kenceng dari, atau mungkin bisa menyamakan
lap time dengan Fabio Quartararo. Sementara itu Francesco Bagnaia, gila. Pecco Bagnaia terpental di urutan ke-18 dengan YZR M1. Bahkan Pecco Bagnaia tidak lebih kencang dari seorang Alex Rins, cuy. Joan Mir di posisi paling belakang, gila, padahal dia udah pakai Ducati. Taka di urutan ke-19 apes banget. Luca Marini di urutan ke-21 dengan gap 1,521. Kalau si Pecco bisa kenceng, bisa fight di depan, gue bakal kasih dia 2 jempol untuk musim ini. Tapi sayangnya karena sekarang Fabio Quartararo yang udah ngepegang kendali pengembangan Desmo, makanya Fabio Quartararo bisa nyaman di posisi pertama. Oke, sekarang kita tibalah saatnya untuk ngepilih spek motor antara spek A dan juga spek B. Yang jelas kalau spek B itu motor nyaman tapi nggak bisa ada potensi kencang. Kalau spek A itu ada potensi kencang, cuman agresif dan perlu kita tundukin motornya. Oke, jadi gue rasa fix ya. Kita gunakan spek A untuk MotoGP Career musim ini. Oke, welcome to Repsol Honda. Saatnya bersaing di barisan depan. Dan sekarang misi pertama adalah untuk berebut pemimpin pengembangan di Honda antara Marini dan juga Asep Surasep. Next video kita bakal balapan di seri Qatar sebagai seri perdana. Kira-kira apakah Asep bisa langsung bersaing di barisan depan? Kalau dari hasil tes tadi kita udah di posisi kelima, otomatis ada peluang nih buat kita bisa fight di barisan 3 besar untuk MotoGP Career seri pertama kita di musim ini. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Career untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.